panjang umur sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dan dapat melaksanakan salah satu tugas rutinitas kita selaku pendidik dan pelajar dalam rangka pelaksanaan pendampingan individu untuk visi guru penggerak Bapak Najmuddin SPD. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Asti Herdianti, pendamping pengajar praktik guru penggerak angkatan 9 yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang Ibu di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang, dan mudah-mudahan Ibu betah di sini Bu. Ya, karena mohon maaf hari ini kita banyak agenda Bu. Ya, minta dihampura lah kalau bahasa Sundanya mah. Bapak Ibu dan anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, hari ini kita dipanggil untuk berkumpul bersilaturahim dalam rangka pendampingan individu untuk Pak Najmuddin selaku guru penggerak angkatan ke-9. Tahun yang lalu kita berada di sini juga, belum setahun lah ya, karena kemarin itu Bu Haji Halyubiah berada di sini. Dan hari ini kita sudah ada di sini juga. Mudah-mudahan kita ada di sini adalah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kemajuan SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang umumnya dan kemajuan Pak Najmuddin pada khususnya. Dan mudah-mudahan kita juga kecipratan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya atas nama pembawa acara memberikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua mungkin sedikit selain pandang ya dari Ibu Asti Herdianti MPD ya Bu ya. Insyaallah Bu berjalan dulu ya, untuk memberikan arahan bimbingan kepada khususnya kepada Pak Najmuddin dan umumnya kepada kita sharing ilmu saja ya Bu ya. Kita semuanya di sini untuk satu tujuan, semua untuk satu untuk semua, yaitu SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Baik, untuk menghemat waktu, acara kegiatan pendampingan individu guru penggerak angkatan 9 kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua adalah selain pandang mungkin sedikit arahan dari Ibu Asti. Lain rada grogi tadi ketemu di bawah rada grogi, sekarang masih grogi juga. Subhanallah, ini magnetnya tidak mudah. Iya, kebetulan Bu. Emang kami di sini banyak intermezzonya Bu. Ya, harus maklum aja, terutama kalau Ustaz Al-Pak Musa itu. Ya, baik, kepada Ibu Asti dipersilakan. Izin berdiri kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik dan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mohon maaf nih
sebelumnya karena memang jadwal pendampingan individu yang pada Juni sebelumnya kan jam 1 ya. Jam 1 tapi qadarullah saya sedang dapat musibah, suami harus masuk rumah sakit dan harus segera ditangani. Jadi saya coba curi-curi waktu di pagi hari karena kalau siang harus ditungguin ketika dokter memeriksa. Dan pada kegiatan hari ini, Masya Allah luar biasa. Meskipun dalam keadaan sibuk ya, besok tadi Pak Nadiem bilang akan ada kunjungan dan ya PJ Gubernur luar biasa. Tidak semua sekolah yang bisa dikunjungi loh. Tuh tangan dulu dong untuk SMA luar biasa. Meskipun dalam keadaan sibuk, memang pendampingan individu ini dihadiri minimal 5 orang guru, tapi ini luar biasa Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu guru dan juga siswa luar biasa. Perkenalan ini dulu ya biar gak lupa nanti kalau ketemu dimanapun berada. Saya Asti Hadiati. Saya guru penggerak angkatan 3. Angkatan 3 itu angkatan guru penggerak yang pertama ya di Kabupaten Tangerang. Kemudian saya melibatkan diri kembali untuk mendaftarkan diri sebagai pengajar praktik. Jadi kalau misalnya yang sudah, kalau Pak Najib itu CGP, calon guru penggerak, nanti selama 7 bulan jika lulus ceknya dibuang jadi GP guru penggerak. Nanti kalau misalnya Pak Najib ingin meneruskan, ingin terlibat di kementerian program guru penggerak, bisa mendaftarkan diri sebagai pengajar praktik, sama seperti yang saya lakukan. Dan juga Bapak Ibu di sini ada titip pesan untuk ikut mendaftar calon guru penggerak di angkatan 11 sudah dibuka. Nanti kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang pendaftaran bisa tanya ke Pak Najib. Nah, untuk kegiatan hari ini adalah pendampingan individu kedua, di mana pendampingan individu ini dilakukan setiap 1 bulan sekali secara luring. Jadi saya pengajar praktik berkunjung ke sekolah untuk melakukan pendampingan individu. Di pendampingan individu kedua ini sedikit berbeda karena melibatkan siswa dan juga rekan guru. Tujuan dari kegiatan pendampingan individu kedua ini, Bapak Ibu dan adik-adik, adalah untuk merefleksikan visi yang ada di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Jadi perlu diluruskan kalau kegiatan pendampingan individu kedua ini bukan untuk merubah visi yang sudah ada, tapi sama-sama kita merefleksikan, kemudian juga nanti kita mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Sudahkah pada saat yang kemarin, saat ini kita sudah mencerminkan sesuai dengan cita-cita sekolah. Nah, untuk nanti kegiatan diskusinya, meskipun ini adalah bagian proses belajar Pak Najib, saya harap adik-adik dan Bapak Ibu juga bisa terlibat aktif. Nanti ada beberapa kalimat yang perlu diisi, kalimat rupa, kemudian juga ada sedikit refleksi dan diskusi. Nanti akan dipandu oleh Pak Najib dan saya sebagai pengamat. Jadi nanti untuk kegiatan diskusi sampai akhir akan dipandu oleh Pak Najib. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Insya Allah nggak akan lama gitu ya. Sekali lagi kita membaca Bismillah. Semoga kegiatan ini dan proses belajar Pak Najib bisa berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau tepuk semangatnya SMA 6 gimana Pak? Saya kan kalau biasa di sekolah sama-sama SD ya. Ada tepuk semangat nggak atau iya? Apa tuh Pak? Semangat. Oke, coba yuk. Siapa yang bisa bantu? Biasanya aneh. Berdiri boleh. Baik, untuk mengawali kegiatan pembentukan visi dan misi guru. Refleksi ya. Oh, udah ada visinya. Jadi ke visinya yang dulu. Visi dulu. Kita mulai. Oke, baik. Biar bersemangat, di sini kita akan jargon dari SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Ya, yaitu Semansing, Rima, Go, Oke. Latihan dulu. Oke ya, kita mulai saja. Terima kasih sudah diingatkan, Abi. Baik, kita mulai aja. SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Rila.
Waalaikumsalam, Bos Mansi. Oke, baik, terima kasih. Oke, kan jadi nggak sebut terus ya. Oke, silakan Pak Najmudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini walaupun nggak terduga ya di Jumat tadi di luar prediksi saya banyak sekali agenda kegiatan yang mendadak di luar prediksi. Tadinya saya bisa dipending kan gitu pikirannya. Ternyata alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak lah ya pada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya di sini untuk bersama-sama merumuskan visi dan misi sekolah kita ya. Walaupun sebelumnya di pas Bu Ayu, kegiatan yang pendampingan individu Bu Ayu sudah disepakati visi ya. Cuma nanti ya kita bahas sedikit, mungkin kalau ada yang ingin diperbaiki atau ingin ditambahkan ya bisa aja nanti kita sepakati bersama. Saya juga ucapkan terima kasih pada ini anak-anakku kelas 12 ya, banyak kelas 12 ya. Terima kasih sudah hadir, luangkan waktunya juga, sudah sempat mengisi kuesioner. Mudah-mudahan kegiatan hari ini ada manfaatnya, membawa kemajuan bagi sekolah kita. Insya Allah semakin banyak kegiatan-kegiatan yang positif, sekolah kita juga akan kena dampaknya ya kalau saya. Alhamdulillah di sini sudah ada 3 guru penggerak. Yang pertama Bu Ayu, sudah C-nya udah hilang, sudah guru penggerak. Yang kedua Bu Muji, itu juga mungkin sebentar lagi finish. Ya. Berapa bulan lagi? Ya, sampai Desember. Oh ya, 2 bulan lagi selesai. Mudah-mudahan menyusul Bu Ayu. Kemudian yang terakhir saya, kalau saya mudah-mudahan sampai bulan April bisa mengikuti dengan baik, kemudian lulus dengan hasil yang baik dan maksimal. Tinggal lagi Pak Didi. Oh ya, mungkin periode berikutnya Pak Didi, Pak Waluyo, Pak Edi. Saya mengajak rekan-rekan guru yang lain. Ini juga atas dorongan kamu. Ya, ini ketua saya di PD Satu Pokoknya mudah-mudahan mengikuti jejak rekan-rekan yang lain untuk mengikuti program guru penggerak biar PB Satu Pokoknya juga maju Pak. Insyaallah. Jadi kata umum. Baik, sebelumnya saya awali dengan sebuah puisi dari Soekarno, Bung Karno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Oh ya, biar lebih keren mungkin berdiri ya. Tapi saya nggak kayak berubah, saya bisa menghayati ya, atau suaranya menggelora atau antusias gitu ya. Kalau mungkin saya udah dapat video dari Bu Asti itu yang Bu Anpol menggelegar suaranya, saya kaget tuh gitu. Karena saya guru sejarah ya, mungkin standar aja lah bahasa puisinya. Pasti ini siapa sih? Yang penting mungkin standar nasional aja lah, ISBN lah. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu-lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar pungkur Pataran, bukan lagi
punggur pelaran yang ku dengarkan. Kenapa pakai kacamata? Lagi masih. Nah, ini jelas. Lupa, saya ternyata katanya bermasalah gitu ya. Terus, jika aku mendengar punggur palaran, bukan lagi punggur palaran yang aku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu ya sedikit pengantar mengenai puisi dari Soekarno yang boleh dibilang makna dari puisi Bung Karno ini terlihat atau tersirat bahwa Soekarno ini punya impian, punya cita-cita, punya visi ke depan untuk Indonesia. Jadi di dalam puisi tersebut terselip makna bahwa Bung Karno ini melihat bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya, pemandangan alamnya bagus, pantainya bagus, potensinya sangat besar ya. Kemudian melihat sumber daya manusianya juga sangat luar biasa. Jadi visi misi Soekarno di puisi ini sebenarnya sangat terlihat jelas bahwa menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara yang besar, maju di kedepannya. Kalau lihat dari sekarang kan visi Indonesia maju kan 2045 ya, menjadi Indonesia emas ya. Yang mudah-mudahan tercapai ya. Walaupun misalnya kalau sekarang melihat keadaan bangsa kita, Soekarno kalau hidup lagi misalnya kemudian melihat bangsa ini masih seperti ini ya, dia sedih mungkin ya. Masih banyak misalnya korupsi gitu ya, penyalahgunaan wewenang gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah di sini makna tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi puisi di atas menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dan ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau kuat menggambarkan pesan tersebut lewat sepotong puisi. Jadi kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk beraneka ragam apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan berkolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Nah itu. Oke, untuk kita kan agendanya merumuskan visi dan misi ya. Nah sebelum merumuskan visi harus ada impian, cita-cita. Nah Bapak Ibu sebagai pendidik harus mempunyai gambaran cita-cita untuk murid ke depannya. Misalnya kita lihat kata lumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, saya minta pendapat dari Bapak Ibu guru untuk kalimat lumpang yang pertama. Ada yang mungkin bisa menyampaikan pendapatnya mengenai kalimat yang pertama. Jadi Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya, ada ini lagi ya, satu ya. Coba dikasih ke Bu Muji, mohon pendapatnya, atau nanti setelah ini ada yang lain, silakan. Baik, terima kasih. Di sini kalimat lumpang yang saya mau tambahkan di sini adalah kita memimpikan murid-murid yang kreatif, inovatif, berprestasi, dan berakhlak. Akhlak mulia. Iya betul. Oke. Bu Suri, barangkali ada pendapatnya mengenai murid-murid yang diimpikan. Itu kan Bu Suri tinggal harapan atau impian murid yang ingin diinginkan gitu loh. Awalnya mungkin atau Pak Heri silakan. Oh belum. Oke baik. Jadi Bu Heri. Ya Pak Heri ini, Pak Heri. Guru-guru TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pernyataan atau pertanyaan? Kalimat penumpang ya. Ya seperti pertanyaan. Ya, kita memimpikan murid-murid yang bisa mengimplementasikan
ilmu yang sudah didapat di sekolah di lingkungan masyarakatnya gitu sih. Oke, bagus ya. Mister ini, how about Ya, terima kasih Pak Najib. Iya. Kalau saya memimpikan murid-murid yang mempunyai sopan santun, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan saya memimpikan murid-murid saya sampai mereka akan semuanya menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Amin. Pak, buat Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah program guru penggerak, kita ada yang namanya 8. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Terima kasih kepada Pak Bagus Abi. Ini Bapak pengawas nih, calon pengawas sebentar lagi. Calon baik. Insya Allah sebentar lagi saya hilang Pak. Saya hilang. Jadi pengawas muda. Semoga saja bisa memberikan warna yang lain juga. Ya. Cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, kreatif, ya, dan memiliki akhlak mulia, saya kira atau beradab. Jadi kita memimpikan murid-murid yang cerdas, kreatif, dan beradab, boleh seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mus. Oke, itu untuk kalimat penumpang yang pertama saya kira cukup ya. Rata-rata memimpikan murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif gitu ya. Saya tadi sedikit mendengar kata-kata yang hampir sama. Kemudian untuk kalimat yang kedua, kalimat penumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tadi tidak akan mic, kira mau open mic, mau speak Juli mungkin atau Pak Henry lagi, ya Pak Juli. Pak Walio. Cek. Murid, ya kita percaya bahwa murid adalah apa? Cita-cita untuk murid, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang sempurna. Saya yakin bisa seperti yang dimimpikan oleh semua guru-guru, yaitu memiliki karakter sopan, berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif. Wih, luar biasa. Terima kasih. Wepi, barangkali nggak punya jawaban, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke ini apa kalimat yang kedua ya? Iya. Kita percaya bahwa murid adalah aset dari sekolah yang harus kita jaga dan kita banggakan. Oke, ada lagi? Apa masih ada lanjutannya? Cukup. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Bapak pengawas yang gerak, Pak. Oh iya, yang kelihatan. Oh iya, Pak Haji Satriawan. Sengaja ini ngumpet Silakan. nggak kelihatan. Terima kasih Pak. Iya. Untuk istilah sekarang itu istilahnya murid ya Pak ya. Iya. TGP ya. Iya, murid. Karena sebelumnya kan siswa, kemudian peserta Statistik. didik. Sekarang murid ya. Iya, familiarnya murid. Jadi saya ke bagian yang kedua ya. Kita percaya bahwa murid itu adalah yang mempunyai jati diri ya Pak ya. Ya. Memiliki potensi yang potensinya harus dikembangkan. Karena dari potensi ini kan kita tingkat kecerdasan anak, jadi mengharapkan nanti kita percaya bahwa murid itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, ya.
Mungkin ada yang kecerdasannya yang dengan menggunakan otak kiri, yaitu yang bersifat linier, mungkin senangnya pada yang hitung-hitungan. Nah, kemudian kalau yang kreativitas mungkin pada seni, ya. Jadi di sini ada dua hal yang kita percaya bahwa murid ini pertama memiliki potensi tingkat kecerdasan baik secara logika, ya, penggunaan rasionya. Kemudian satu lagi murid yang kreativitas. Oke. Ya, kreativitas. Jadi itu aja dulu ya. Yang bersifat holistik mungkin ya, kreativitas itu. Jadi dia yang bersifat acak lah. Jadi tidak dimiliki juga oleh potensi anak yang memiliki kecerdasan secara linier ya. Jadi mungkin masukan dari saya ya, kita percaya bahwa murid itu adalah memiliki tingkat kecerdasan IQ, keterampilan berpikir, logika. Kemudian juga tadi yang sudah dikatakan Pak Waluyo memiliki siswa yang cerdas. Kemudian saya menambahkan kreativitas anak. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, beri applause untuk Pak Haji. Oke, intinya bahwa murid, kita percaya semua guru ketika menyampaikan pendapat bahwa murid punya potensi ya, punya punya potensi dan keunikan ya. Jadi kalau misalnya guru menganggap siswa ini tidak punya potensi, tidak punya keunikan masing-masing, kayaknya kurang tepat ya. Tidak ada murid yang tidak punya keunikan ya. Ternyata seorang anak ketika dilahirkan itu kan ibarat kertas kosong, tapi tidak kosong putih seperti ini misalnya ya. Kertas kosong itu ternyata ada garis-garis tipis yang ternyata tugas kita ketika menjadi pendidik adalah menebalkan garis-garis yang sama-sama tadi ya. Sehingga ketika nanti anak itu sudah kita tuntun, kita arahkan, kita didik menjadi pribadi yang unggul ya, yang tadi punya karakter kreatif ya. Yang tadi Bapak Ibu sebutkan pokoknya ya, semuanya ada gitu loh ya, yang mungkin masuk di dimensi profil pelajar Pancasila juga ya. Jadi boleh silakan Pak Habib Mahmud. Ya, ini merupakan satu ungkapan dari kita juga yang diberikan kepada anak-anak kita. Ketika kita ada satu harapan kepada murid seperti apa, kita pun harus memberikan satu kepercayaan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi dan bakat yang unik, yang kalau kita kelompokkan, kita kenal mereka mungkin tidak cerdas di satu sisi ini, tetapi dia akan cerdas di bidang yang lain. Sehingga kalau kita rumuskan, kita percaya bahwa murid adalah manusia muda yang siap untuk belajar, mengembangkan potensi dirinya menjadi pribadi yang unggul. Ya. Oke, terima kasih Pak Mus, luar biasa. Ada mungkin ada yang mau menambahkan lagi, Pak Haji Satriawan menambahkan lagi nggak? Mungkin sedikit ya. Oke. Mik. Ya sama. Alur. Nah, ini menyambung dari Pak Ustadz Mustahidnya, mungkin tambahan aja ya. Murid berdasarkan dari diri visi guru penggerak itu sendiri ya, bahwa diharapkan adalah murid itu nanti akan tumbuh, berkembang dan menjadi individu yang sukses ya, memiliki pengaruh dan berdaya upaya. Juga diharapkan murid itu memimpikan murid yang memiliki motivasi ya, secara intrinsik yang kuat di dalam belajar. Kemudian juga diharapkan murid yang bergairah, rasa keinginan tahu, rasa keinginan tahu yang lebih besar dalam belajar ya, sehingga mencapai cita-cita yang diharapkan oleh siswa itu sendiri. Oke, luar biasa, terima kasih. Ya, oke, sangat luar biasa pendapat dari Bapak Ibu, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu menyadari bahwa murid punya keunikan, punya karakteristik
punya bakat yang setiap orang berbeda-beda. Jadi tinggal kita sebagai pendidik mengarahkan, menuntun supaya si murid mencapai potensi maksimalnya gitu ya. Misalnya kalau murid bakatnya di bidang A, jangan dipaksa untuk menyukai atau bagus di pelajaran lain misalnya itu ya. Kalau dia bakatnya di seni untuk belajar matematika ya agak susah. Jadi mungkin diarahkan saja sesuai dengan bakat dan minat serta passionnya di mana gitu ya. Oke, untuk kalimat ya analoginya kalau ikan disuruh manjat pohon kan nggak bisa ya. Iya. Terus monyet disuruh berenang ya nggak bisa. Jadi itu betul nggak Mas? Ya itu ya. Oke, untuk kalimat ketiga. Kalimat ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Bisa mungkin atau Bapak Ibu yang lain? Dari siswa boleh ya? Oh ya, ini untuk siswa juga boleh menjawab karena ini objeknya siswa ya. Ada yang mungkin dari kalian? Ayo, Icat yang megang kelas mana? Silakan. Kalian ini sadar ya. Ketiga ya, sorry. Di sekolah kita mengutamakan apa ini? Kalian kan sebagai murid siswa di sini, berarti kan kalian harus sadar. Ya, utamakan apa di sekolah? Sadar. Gue pegang ini. Ya, silakan. Ada yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya mengisi untuk kalimat penumpang salah yang ketiga. Ya. Di sekolah kita mengutamakan yang pastinya kejujuran, Pak. Oh, kejujuran ya. Oke, good. Oke. Udah itu cukup. Kalau jujur. Kalau dia gimana? Udah itu. Mungkin yang lain? Jasle. Jasle. Ayo, ada yang lain? Pak, nyala lagi. Ada? Jujur, satu doang, masa jujur. Disiplin. Ada lagi? Ini lebih kepada harapan atau realita. Kalau realitinya nggak seindah yang kita. Jadi kalau bisa kepada harapan, saya kira bisa ada satu rumusan. Kita bisa nggak kalau ditambahkan rumusan kalimat perumpamanya itu? Misalnya gimana Pak? Kalimat rumusan harapan? Di sekolah kita makan. Kita mengharapkan di sekolah kita mengutamakan apa misalnya? Kalau misalnya ada satu harapan. Tapi kalau di sekolah kita mengutamakan ini kesannya itu pada apa yang terjadi di sini sekarang. Oh ya. Nah, ini kepada satu harapan boleh nggak misalnya? Boleh aja Pak. Ya kalau boleh berarti ada satu cita-cita ideal yang kita harapkan. Ya, ini kan kalimat-kalimat ngomong ini kan disusun supaya nanti istilahnya jadi referensi untuk menyusun visi gitu. Oh, berarti lebih kepada visi ke depan. Ya, ke depan. Berarti menjadi satu harapan. Iya, iya. Tidak realitanya sekarang gitu. Kita berharap di sekolah mengutamakan atau di sekolah kita berharap mengutamakan misalnya pembentukan karakter kerja keras, itu bisa juga karakter kerja keras, jujur dan sebagainya. Gitu. Oke, ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang pengen menambahkan dari jawaban Pak Mus? Ini sesuai dengan logo SMA kita, kerja keras, kerja tuntas, kerja lugas. Nah, kalau itu mah sudah produk. Oh, bisa ada tambahan ya? Cukup. Oke, saya kira itu cukup ya. Lanjut kalau nggak ada ya kita lanjut ke teks kalimat penumpang yang
Keempat ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini harusnya ditanya ya siswa, murid. Ya, kalian ini sekolah di SMA 6, ya sadar betul. Kalian ini mau apa ngapain di sini gitu, sadar betul bahwa apa gitu. Ya, nggak apa-apa. Berani berpendapat, salah nggak bakal diomelin Pak Ustaz. Anak pas Kibra mah harus. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengisikan tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugas kita sebagai pelajar itu harus belajar untuk mempersiapkan masa depan kita. Ya. Ada lagi? Sebelahnya Indra. Ketua Umum. Waduh, PPK. Ini ada ketua umum satu pak. Ada lagi yang belakang? Siapa tadi? Irsyad. Ya. Hitam. Guru potret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau ngisi kalimat penumpang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita ini sebenarnya sebagai pelajar yang dituntut untuk menuntut ilmu setiap harinya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul. Tadi apa kamu belajar? Ya, jadi kamu sadar bahwa ketika datang ke sekolah di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang ini, kamu ya sadar bahwa tugas kamu adalah belajar, menuntut ilmu. Ya, berarti kamu sudah benar lah ya, sudah meyakini bahwa tujuan kamu sekolah ya belajar utamanya ya. Kirain saya kan tujuannya lain, sekolah main doang gitu. Ayo Pak, udah ada yang bingung. Oke, berikutnya kalimat penumpang yang kelima. Kita warga di sekolah sangat yakin untuk, nah ini Bapak Ibu mungkin yang bisa menjawab, murid juga bisa. Kan kalian juga warga sekolah ya? Iya. Nggak hanya guru aja yang jadi warga sekolah. Semua yang ada di sini ya warga sekolah, murid, siswa, guru, bahkan pramugari, semua lah, satpam gitu ya. Semua warga sekolah. Nah, di sini kita warga sekolah sangat yakin untuk apa gitu ya. Coba ada pendapat dari Bapak Ibu mungkin yang bisa diuraikan atau dijabarkan untuk pertanyaan nomor atau kalimat penumpang nomor 5 ya. Boleh Pak. Iya, Pak Didi. Ya. Ya, to the point bahwa untuk kalimat yang kita warga di sekolah sangat yakin untuk senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SMA dan juga untuk senantiasa meningkatkan mutu baik siswa maupun guru dan seluruh personil di SMA 6 ini. Terima kasih. Ya. Pak Hendri mungkin mau nambahkan? Ya, Pak Hendri, bunyi nggak? Atau habis baterai ya? Ada mic lagi. Menambahkan aja dari Mr. Didi, kita warga sekolah sangat yakin untuk bisa mengembangkan bisa mengembangkan setiap kemampuan yang dimiliki oleh siswa di SMA kita. Oke. Pandangan mereka yang luar Ya, kalau dilihat dari jawaban Pak Hendri dengan Pak Didi, berarti Pak Hendri, Pak Didi optimis Pak. Optimis, punya optimisme yang sangat tinggi. Harus. Iya, harus. Bahwa rekan-rekan guru, pokoknya semua warga sekolah di sini, baik pendidik maupun warga sekolah yang lain,
optimis mutu sekolah kita akan semakin tahun semakin naik. Makanya saya mengajak Pak Didi untuk ikut CGP. Kan insya Allah dengan banyaknya guru ikut program-program dari Kemdikbud yang sifatnya membantu kemajuan sekolah kita kan nggak ada salahnya gitu ya. Oke. Terus yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah ini terakhir, mungkin dari Bu Evi atau dari Bu Sri, Bu Sri coba. Ya Bu Evi. Kita di sekolah ya. Ya, yang terakhir. Kita di sekolah ini paham bahwa pentingnya menjalin silaturahim dan bekerjasama antar sesama warga. Oke. Warga sekolah. Oke. Bu Surya Agung. Ya, baik saya. Ya. Ya, saya akan menambahkan kalimat yang rumpang tentang kita dan warga di sekolah ini paham bahwa manusia ini, kita sebagai manusia diciptakan dan kodratnya juga sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah, jadi diharapkan kita sama-sama akan bekerja sama dan bergotong royong untuk mencapai cita-cita. Oke, terima kasih. Oh ya, baterainya habis jadi lagi ngambil. Oke, mungkin itu ya kalimat tentang cita-cita untuk murid. Saya kira cukup. Insya Allah ini menjadi gambaran untuk merumuskan visi dan misi sekolah kita ya. Kalau dilihat dari jawaban-jawaban Bapak Ibu, tergambar atau tersirat optimisme yang tinggi ya, luar biasa untuk kemajuan sekolah kita. Nah, nanti kalau merumuskan visi misi sekolah, kita harus lihat dulu visi pendidikan di Indonesia itu apa gitu ya. Jadi visi pendidikan di Indonesia itu mewujudkan pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, itu ya, itu visi pendidikan di Indonesia. Nah, apa itu visi sekolah? Nah, visi sekolah ini sebenarnya gambaran ideal sekolah, kemudian menjadi inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Jadi diperlukan kolaborasi, kerjasama dari semua pihak yang ada di sekolah untuk mewujudkan impian atau tujuan bersama yang sudah disepakati. Nah, itu. Di slide kan harusnya nggak begini ya, itu jadi apa ya? Ketika saya download jadi begini ya. Di Canva. Iya, saya download jadi PPT, ternyata berubah ya. Ini visi sekolah agak. Oke. Jadi visi sekolah ini dijadikan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Kemudian visi sekolah dirumuskan berdasarkan dari semua warga sekolah, dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan selaras dengan visi institusi di atas serta visi pendidikan nasional. Kemudian visi sekolah diputuskan oleh rapat dewan pendidik, dipimpin oleh Kepsek dan memperhatikan masukan komite sekolah, disosialisasikan warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan dan ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, kemarin ini ya visi lama. Iya, salah ketik Pak. Maklum Pak, malam-malam jadi udah ngantuk Pak. Ini perbandingan aja. Kemarin visi sekolah yang lama tahun 2019 terwujudnya peserta didik yang bermutu, religius, dan berwawasan lingkungan adiwiyata. Itu ya Pak ya? Oke. Kemudian ketika Bu Ayu kemarin merumuskan visi
yaitu ada perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, terampil dan berjiwa ilmiah, sehingga membentuk pribadi unggul di era globalisasi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau membandingkan visi lama dengan visi baru, ada yang perlu ditambahkan atau ada masukan yang lain dari, atau mungkin itu sudah bagus? Sudah, kira-kira visi yang baru kita ini bisa mendorong adanya keberpihakan kepada murid nggak? Itu. Terus, ya, kayaknya untuk profil dimensi Pancasila sudah terwakili ya, ada ya. Nah, religius ada, berakhlak mulia ada, terampil, berjiwa ilmiah, membentuk periode era globalisasi. Ya, cukup atau ini sudah bagus? Maksudnya ada perlu direvisi atau tambahan dari Bapak Ibu? Cukup. Kalau mau ada tambahan juga nggak apa-apa, karena kan belum udah ditetapkan belum. Nah ini, makanya waktu itu saya tanya ke Bu Ayu, ya ini katanya udah hampir mau disahkan ya, tinggal misinya saja. Ya tinggal ditetapkan, cuman misinya kan belum. Jadi setelah visi-visi terbentuk, coba kalau profil pelajar Pancasila yang dirumuskan itu yang ada 6 ini itu apa saja? Beriman, bertakwa. Dimensi profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, bernalar kritis, kebinekaan global dan gotong royong. Nah, semua elemen ini kayaknya sudah terinclude di. Coba kembali ke itu. Sama. Nah, religius karena di sana sikap apa namanya pedulinya itu masih barangkali belum ini juga belum ada. Nah, belum masuk. Peduli. Karena satu hal yang kita rasakan di sini pembentukan sikap peduli ya, terhadap sesuatu yang janggal itu kita masih kurang. Jadi kayaknya itu belum tersirat di sini. Oh, kepekaan nanti ya peduli itu. Iya. Rasa kepekaan siswa. Katakanlah seperti siswa ketika berjalan menemukan sampah, dia mau ngambil sampah enggak misalnya. Atau misalnya satu rasa sense of crisis terhadap satu masalah itu kan, itu kayaknya perlu ada kan ya. Karena hampir sekarang itu terdiri siswa kita itu menjadi seorang pribadi yang egois, yang individualis, tidak peduli. Nah itu perlu ada yang tiga. Oke, masukan yang bagus dari Pak Mus, mungkin bisa ditambahkan kepedulian ya. Ada batasan ini nggak untuk visi? Batasan jumlah kata? Enggak ya kayaknya. Atau yang penting kan visi itu kan sebenarnya lebih utama sederhana ya, kalimatnya sederhana, mudah simpel. Kemudian nanti kalau terlalu banyak takutnya nggak bisa diimplementasikan atau nggak bisa direalisasikan. Atau bisa diwakili dengan pribadi yang unggul gitu ya? Ya itu sebenarnya masuk sih Pak. Pribadi yang unggul itu kan mencakup. Pribadi yang unggul itu lebih kepada biasanya kepada apa ya? Yang sikapnya itu terpasih secara kognitif dan ini aja, tidak bersifat kepada akhlak biasanya kan pribadi yang. Oke, itu dulu izin sebentar. Oke, silakan. Tapi atau bisa ke akhlak mulia gitu ya. Dan bisa saja sih. Saya tergantung pada penjabarannya. Ya, kalau berakhlak mulia itu udah termasuk religius nggak sih Pak? Kalau beda. Sikap. Tapi bisa akhirnya bisa dijadikan satu. Berakhlak mulia berarti ya religius tuh orang gitu loh. Enggak ya? Beda. Religius ke keagamaan, keimanan gitu. Kan orang akhlak. Berarti wujud gini. Kalau dalam Islam sebenarnya ada satu hubungan begini. Sikap akhlak mulia itu didasarkan pada spirit apa? Apakah hanya sekedar mengharapkan pujian dari orang atau sebagai satu perwujudan sikap berserah diri dia kepada Sang Khalik. Jadi akan sangat berbeda faktor motivasinya. Makanya
Kenapa Islam itu disebut sebagai satu liutam lima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak? Karena di sana mengisi satu kekosongan. Kadang-kadang perilaku kita baik itu bukan karena sebagai satu bentuk kepasaran kita kepada Allah, tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dari orang atau dinilai baik dan sebagainya. Sehingga sebenarnya religius juga lebih memang akhirnya lebih mengarah kepada sifat teologi ketuhanan. Jadi yang menjadi spiritnya religius itu lebih kepada spiritnya ya. Spiritnya. Oke, kalau misalnya memang itu dianggap yang berbeda ya udah, berarti nggak usah digabung ya. Maksudnya kata-kata berakhlak mulia nggak usah dihilangkan, tetap religius dan akhlak mulia tetap ada. Oke. Ya berarti kalau memang ini udah oke, disepakati aja kalau saya. Ya. Oke, kita sepakati aja mengenai visi sekolah kita. Tidak ada hal yang perlu ditambahkan atau direvisi. Jadi mewujudkan peserta didik religius berakhlak mulia, terampil, berjiwa ilmiah sehingga membentuk pribadi yang unggul. Ya. Itu memang ketika disusun, karena saya juga bergabung, sebenarnya memang ada sesuatu yang diganjal. Tetapi ketika dihubungkan dengan kekurangan dari sisi perilaku, itu bisa ditutupi dengan kata akhlak mulia. Ketika dikatakan kekurangan dari sisi kemampuan kognitif atau berpikir, bisa ditutupi dengan berjiwa ilmiah. Katakanlah seperti kritis, kreatif, itu kan sebenarnya satu sikap-sikap ilmiah itu bisa ditutupi dari situ. Kemudian kepedulian itu disusupi dari akhlak mulia. Itu sebenarnya sudah bisa dilakukan. Cuma dalam penjabarannya berarti harus ada ke sana. Ya, karena satu kata itu akan memiliki makna yang menjadi bisa tertangkap oleh kita apabila dalam penafsirannya atau dalam penjabarannya itu dicampur. Oke, kita sepakati aja bahwa ini sudah final tuh ya, tinggal nanti disahkan sama pihak sekolah. Jadi setelah kita membahas visi, jadi untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila yang tadi elemen-elemennya sudah ada, dapat terwujud apabila seorang guru memiliki visi untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Mudah-mudahan visi yang sudah kita sepakati tidak menjadi beban bagi kita, karena kalau visinya terlalu muluk-muluk, terlalu glamor, takutnya nggak tercapai gitu ya. Jadi itu ya. Nah, salah satu untuk mencapai visi yang tadi dibuat, nah saya mencoba membuat sebuah prakarsa perubahan, misalnya yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa atau murid melalui pemanfaatan IT. Nah, jadi dengan prakarsa perubahan tersebut diharapkan dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun dan berpihak pada murid serta menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, di sini contoh yang sudah saya lakukan mengenai prakarsa perubahan, misalnya dalam proses pembelajaran, kemarin saya sudah mencoba menugaskan anak untuk membuat semacam infografis. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini anak memanfaatkan IT yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva. Kan saya tanya ke siswa, kalian bisa nggak pakai Canva? Ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan. Nah, yang nggak bisa, nah kita bantu, kita kasih kita ajarin sebentar. Nah, yang bisa saya sangat mengapresiasi. Ternyata murid-murid kita punya potensi. Ya kayak gini, Canva mereka udah ada yang jago. Nah, setelah saya kasih tugas begini, bikin infografis seperti ini, bagus ternyata. Jadi tinggal diterapkan di model pembelajaran di kelas. Saya misalnya saya namakan ini lawatan sejarah. Jadi ini ditempel di pojok, ada 4 misalnya. Nanti tiap kelompok, ini kan kelompok, nanti tiap kelompok mempresentasikan. Nanti setelah ini selesai
anak yang di sini pindah ke sana. Jadi terus Pak ada 4. Jadi ada mewakili pembelajaran yang terdiferensiasi. Ada kinestetiknya, ada visualnya gitu Pak. Jadi seperti itu. Tapi kurang, kalau saya akui kemarin di IPS 5 kurang maksimal karena mungkin di IPS 5 beda ya dengan anak IPA yang agak ini. Saya jujur kalau di anak IPS penguasaan materi masih kurang ketika mereka menjelaskan masih singkat-singkat lah ya. Padahal ini udah bagus di sininya mah, tapi ketika menjelaskan ya mereka kayaknya kurang menguasai materi. Iya, jadi mungkin itu nanti diperbaiki lah di kelas yang lain gitu ya. Itu aja mungkin prakarsa perubahan yang coba saya buat di kelas seperti itu, memanfaatkan aplikasi Canva. Kemudian nanti saya juga ada rencana bikin video pembelajaran menggunakan aplikasi Kenmaster. Nanti anak-anak yang udah jago ya nggak perlu diajarin, juga ada bisa, tinggal diarahkan aja. Yang belum ya nanti saya bantu gitu, misalnya gitu aja. Nah, mungkin itu Bapak Ibu mengenai visi, tinggal misi sekolah. Nah, di sini misi sekolah kita yang lama ada di sebelah kiri saya ya. Jadi ada 8 tahun saya. Misi sekolah kita yang lama, yang pertama coba saya bacakan, memberikan pembelajaran kontekstual, Paikem Gembrok, dan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Nah, Paikem Gembrok nih ada yang tahu nggak? Ini sebuah akronim ternyata. Pembelajaran yang aktif, inovatif, nah, gembira dan berbobot. Nah itu ternyata Paikem Gembrok ada akronim pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira ya Pak ya. Dan berbobot. Ya, dan berbobot. Makanya disingkat Paikem Gembrok. Ya, ya agak lucu sih tapi ya. Ternyata maknanya dalam gitu ya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk berprestasi di bidang akademik maupun di bidang non akademik, terutama yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan mandiri maupun yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Yang keempat, memasukkan upaya pelestarian lingkungan, penanaman literasi dan penguatan pendidikan karakter PPK, serta 4C, kreatif, kritikal thinking, kolaborasi, komunikasi dalam silabus, RPP dan bahan ajar untuk semua mata pelajaran. Kemudian yang kelima, melengkapi sarana prasarana yang menunjang pembelajaran berbasis IT dan pemanfaatan internet untuk kegiatan literasi serta pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang keenam, membudayakan kegiatan keagamaan dan perilaku mulia sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh warga sekolah. Yang ketujuh, mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, hijau, dan asri. Yang terakhir, mewujudkan budaya hidup sehat dan peduli pada pelestarian lingkungan dengan budaya hemat air dan hemat energi. Nah, kira-kira misi yang lama ini perlu direvisi atau ditambahkan. Misalnya poin nomor 4. Mungkin gini Pak, ya. Di sana kan tadi visi baru kita adalah terwujudnya mewujudkan perspektif yang religius. Ada poin yang nomor 6 di sana. Iya, udah ada. Yang misi tadi. Yang ini. Yang paling kita poin yang nomor 6 itu adalah pindahkan ke atas. Paling ditambahkan mungkin kata-katanya. Memudahkan kegiatan keagamaan dan perilaku mulia sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter dan kehidupan sehari bagi seluruh warga sekolah. Nah, mungkin ini dipertahankan, kita alihkan ke poin nomor 1 karena memang kalau kita melihat dari visi tadi terwujudnya tadi yang belajar berakhlak mulia. Memang ya di kita kan di tiap hari kan udah kelihatan banget kita sekolah kita kan mencerminkan budaya religius Pak ya. Pengajian tiap hari jam 6.45 sampai setengah 8 lah. Tiap hari ada pembacaan ayat suci Al-Quran, hari Jumat Yasinan. Kemudian tadi kita udah melaksanakan sholat istiqo ya untuk meminta hujan. Jadi memang kita sekolah kita, saya juga pertama kali masuk ke sini udah, ini luar biasa, sekolah ini sudah sangat religius. Ya, berarti sudah sesuai dengan visi kita yang pertama ya, religius, mewujudkan peserta didik yang religius. Ini untuk
Pak Nadia sendiri lebih kepada cenderung sekarang kepada arah perumusan misinya. Iya, iya. Nah, ini hanya sekedar ini aja sih Pak. Ya, Sebenarnya kita manfaatkan menjadi satu bentuk usulan yang nanti barangkali akan lebih baik kepada sekolah bisa diwujudkan. Karena itu satu usulan, karena misi itu kan sebenarnya merupakan penjabaran dari visi. Ya. Nah, kalau tadi betul dari Pak Musa, kita menguraikan dulu, coba ditulis dari atas ke bawah misi itu. Yang mau kita uraikan, misalnya mewujudkan peserta didik yang religius. Nah, religius itu kita poin kepada siapa? Apakah cuma sekedar tampilan religius saja dengan kelihatan ada sholat, ada ngaji, ataukah ada perlu tambahan? Karena dalam beragama itu kan kita sebenarnya tidak menunjukkan sifat yang sifatnya simbolik saja, tetapi harusnya ke dalam untuk mewujudkan, ya kalau dalam bahasa agama itu kan, kalau bisa pendidikan yang kita bangun itu aimadul iman wahayatul Islam misalnya. Ya, ketika menghidupkan Islam dalam bentuk katakanlah sarana belajar kepada agamanya ada, tapi pembangunan kepada akhlak nilai Islam, kita lebih kepada Islam karena mayoritas Islam di sini. Jadi pembangunan bahwa Islam itu bukan hanya sekedar menonjolkan sholat dan sebagainya, sebenarnya nantinya menjadi yang tadi disebutkan, apakah berbeda dengan akhlak mulia? Sebenarnya ketika bersifat kalau dalam Islam itu merupakan agama yang paripurna, itu bukan hanya kepada akhlak sebenarnya, hampir kepada semua bidang itu akan masuk, karena Islam itu memiliki syumuliah atau kesempurnaan yang sangat berbeda dengan agama yang lainnya, bukan hanya dari sisi ke atas. Jadi tolong diurai saja dari sisi pertama religiusnya itu apa, ke arah mana, kemudian berakhlak mulia itu ke arah mana, kemudian yang berikutnya itu ada kata terampil kemana kan itu. Nah itu kan terampil sebenarnya bagian dari pembentukan psikomotornya kan. Karena kan kita produknya itu kan tetap setiap pendidikan itu harus masuk kepada 3 komponen, aspek sikap, ya, afektif, kemudian aspek kognitif, ya, pengetahuan, dan aspek psikomotor. Nah di sini kalau dari sikap itu sudah masuk ke religius dan akhlak mulia, terampil itu berarti sudah mewakili dari sisi psikomotor. Kemudian, nah ini yang perlu dibangun itu dari pembangunan pola pikir, mindset itu di sana, pengetahuan itu perlu dibangun. Ya, saya seperti kemarin sudah mencoba masuk memberikan satu pemahaman kepada siswa bahwa harusnya proses belajar itu diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak itu dengan ada satu filter apa yang harus diberikan kepada anak. Sementara anak sekarang belajar sendiri karena dia memiliki satu media untuk menangkap berbagai informasi. Padahal informasi itu akan menghasilkan satu buah pikiran yang akan mempengaruhi atas bawah sadar kita dalam melakukan satu tindakan. Nah ini yang harus kita buat satu kesadaran pada anak kita bahwa tidak semua informasi itu masuk untuk menjadi satu buah pikiran yang akan menghasilkan satu tindakan. Ini penting filosofi ini, karena tindakan itu yang kita lakukan seperti sekarang. Kenapa muncul anak tidak peduli kepada lingkungan, tidak peduli kepada sesama, bahkan ketika melakukan satu katakanlah perlakuan kasar kepada anak dengan teganya kan gitu. Anak kita itu kan tega, misalnya untuk yang insya Allah untuk sini kan. Artinya anak di luar ketika tawuran sampai menggunakan parah, nggak berpikir bahwa anak itu kalau dibacok pasti sakit atau bisa meninggal, nggak berpikir ke sana. Kenapa seperti itu? Karena yang dia masukkan itu satu mindset pola pikir yang dia terima informasi itu mentah begitu saja sehingga menghasilkan sesuatu yang tertekan. Ini sebenarnya polanya hampir sama seperti yang saya terangkan kepada anak-anak di satu kelas. Ya. Itu tentang adiksi tentu. Jadi pengaruh pornografi itu kan akan mempengaruhi satu prefrontal cortex kita, ya, yang kemudian akan menjadi satu pikiran alam bawah sadar, yang anak itu akan terkendali oleh yang dia masuk itu terbayang itu saja, sehingga apapun itu akan masuk ke situ. Nah ini jadi langkah kita seperti ini. Pertama itu berarti harus mewujudkan satu pemahaman yang benar, karena kalau secara psikologi kan tahapan berpikir kognitif biasa itu kan anak-anak itu sudah berada pada wilayah
Kalau pertama itu kan sensori motor, kemudian preoperasional, operasional konkret, kita berada pada operasional formal. Anak-anak itu sudah bisa masuk untuk mengenalkan nilai-nilai positif mana yang harus kita ambil dan nilai negatif yang mana yang harus kita ini. Jadi ketika kita sudah bertemu di awalnya sudah negatif, kita perlu menjauh. Ketika di awalnya positif, kita harus menjauh. Makanya seperti kemarin saya coba masukkan bagaimana itu mengenal filosofi matematika. Ini untuk mencari informasi dengan plus kali plus, mendekati sesuatu yang positif akan menghasilkan satu buah pikiran yang positif. Ketika plus bertemu min, kita mendekati sesuatu yang negatif, maka akan menghasilkan satu buah pikiran yang negatif. Nah, ketika bertemu buah pikiran yang negatif itu, kita cepat melepaskan diri. Makanya dalam agama kita kenal ketika melarang zina, bukan melarang zinanya, tapi jangan mendekati kepada perbuatan zinanya. Jangan mendekati, karena hal-hal seperti yang dipahamkan kepada anak-anak kita. Nah, ini memang membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu. Kemudian seperti saya pernah mengusulkan dulu pembangunan satu karakter anak itu salah satunya mengangkat masalah mindset siswa dengan melalui satu informasi spiritual, pelatihan spiritual yang katakan secara bergilir harusnya ada setiap bulannya. Itu bukan hanya objek formal seperti dari religi, kita adakan sholat duha, tapi anak tidak paham. Jadi substansi ini yang belum kita beri fasilitas, bagaimana anak supaya paham terhadap substansi yang kita lakukan itu. Seperti sholat itu apa? Sampai kalau kata Rasul itu kan malam tanhahu sholat wanil fasil wal munkar lam yazdad ilallahi illa. Siapa yang dengan sholatnya tidak meninggalkan perbuatan buruk dan munkar, maka bukan mendekat kepada Allah, tetapi bahkan menyebabkan jauhnya dari Allah. Nah, ini artinya ada substansi yang perlu kita bangun. Nah, ini saya lihat dari beberapa misi ini memang hampir semua sekolah itu belum masuk kepada sini, hanya kepada objek formal yang sifatnya simbol-simbol saja. Simbol ini tidak akan masuk kalau ini. Nah, ini makanya seperti tadi, kenapa misi ini perlu ini? Kan barangkali nanti jadi satu masukan pemahaman. Jadi misi itu kalau bisa ada masuk ke arah kepada pembangunan mindset kitanya di sana itu perlu ada. Mungkin itu. Jadi ini penting karena ini tujuannya kepada misi, makanya kalau katanya kita coba rumuskan misi dengan sebaik-baiknya dengan mulai dari setiap ini poin itu di sana. Yang saya tangkap memang saya setuju dengan pendapat kamu itu ya tadi ya. Kayaknya kegiatan-kegiatan religi kita yang dilakukan oleh anak kan sholat, baca itu ya, sholat, baca surat Al-Quran, itu kayak sekedar apa ya, rutinitas yang tidak membekas itu ya. Itu penting, cuma itu sebagai pintu pertama, cuma harus ada masuk ke langkah berikutnya. Iya, betul tadi. Jadi kegiatan itu hanya sekedar rutinitas yang mungkin tidak ada dorongan formalitas, tidak ada dorongan dari diri sendiri. Ketika mereka beribadah, otomatis attitude sikap mereka juga ikut berubah gitu loh. Kalau orang sholat kan harusnya jauh dari perbuatan-perbuatan yang nggak baik gitu loh. Tapi orangnya sholat tetap ngelakuin hal yang jelek kan, berarti itu sebenarnya nggak ngaruh ya. Insya Allah. Iya. Nantinya kita berharap berpandangan positif. Iya. Insya Allah. Realitanya memang ya di sekolah kita ada anak yang bermasalah gitu ya. Itu mungkin makanya perlu pendekatan tadi. Ada satu sarana mewujudkan visi itu dengan memberikan satu pemahaman. Ya, memberikan satu pemahaman itu memang melalui satu proses training. Perlu ada spiritual ya. Iya. Kalau dalam ini sebenarnya pembinaan kesiswaan, ketika saya memegang kesiswaan itu kan selalu beracu pada 4 itu, pembangunan kesiswaan. Salah satunya itu yang disebut dengan yang ingin belum saya capai itu. Ketika latihan dasar kepemimpinan siswa itu bukan hanya kepada anak OSIS dan MPK, tetapi semua siswa itu